Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Kominfo Newsroom. Kita ke informasi selanjutnya. Kementan mendorong para petani kopi di Garut, Jawa Barat menanam lebih banyak bibit kopi guna menjadikan Indonesia sebagai negara nomor 1 penghasil kopi dunia. Produktivitas penanaman kopi di Indonesia meningkat hingga 37% dibanding tahun lalu. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melakukan kunjungan ke lokasi pembibitan kopi Arabica di Garut, Jawa Barat. Kunjungan tersebut dilakukan guna mendorong perkembangan kopi agar Indonesia menjadi negara nomor 1 penghasil kopi di dunia. Menpan menyebutkan pada Januari hingga Maret 2022, total penanaman benih kopi di Indonesia mencapai 499.000 batang. Diikuti April hingga Juni 2022, sebanyak 1,01 juta batang. Juli hingga September sebanyak 300.000 batang, dan Oktober hingga Desember mencapai 900.000 batang. Perkembangan produktivitas kopi di Indonesia terlihat dari peningkatan nilai ekspor kopi di Indonesia mencapai 394 juta dolar Amerika Serikat atau naik 37% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Saat ini Garut juga menyatakan siap untuk penanaman 10 juta bibit kopi. Dengan jumlah tersebut merupakan kekuatan yang membuat Indonesia hingga saat ini masih masuk sebagai negara dengan produksi kopi terbesar di dunia. Oleh karena itu, pengembangan kopi melalui produksi benih kopi harus terus ditingkatkan sekaligus untuk memenangkan tantangan krisis pangan dan energi di masa depan. Ada yang hebat hari ini, kami sepakat atas perintah Bapak Presiden, Garut siap untuk 10 juta bibit kopi untuk Indonesia. Dengan 10 juta pohon itu kan dari Garut saya, belum lagi di tempat lain, akan menjadikan Indonesia sebagai produsen kopi ya minimal 3 besar di dunia kan? Ya. 3 besar di dunia. Kenapa? Kopi menjadi bahasa kemanusiaan, bahasa perdamaian, dan bahasa kehidupan. Harapan saya sih suatu saat kopi Indonesia, terutama yang dari Garut bibitnya ini, semua kafe-kafe besar yang ada di dunia harus bisa ada kopi Indonesia. Dalam pertemuan keempat Digital Economy Working Group, Menkominfo Johnny G. Plate mendorong delegasi untuk menyepakati hasil diskusi yang diusung presidensi di IWG G20 Indonesia melalui konsensus dokumen Bali Package. The Bali Package memuat 3 isu prioritas yakni konektivitas dan pemulihan pasca pandemi COVID-19, literasi digital, talenta digital, dan aliran data lintas batas. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate membuka secara resmi for Digital Economy Working Group G20 Indonesia di Nusa Dua, Bali. Kedatangan delegasi di IWG G20 turut diapresiasi dan disambut langsung oleh Menkominfo dengan ucapan selamat datang untuk para delegasi negara anggota G20 yang hadir secara langsung maupun melalui sarana virtual. Terselenggaranya persidangan keempat ini merupakan langkah yang tepat untuk melakukan diskusi yang produktif melanjutkan pembahasan terkait agenda digital global. Salah satunya yakni terkait dengan pembahasan dokumen Bali Package yang akan segera diselesaikan sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing, sehingga dapat mendorong kemajuan serta hasil nyata agenda digital dunia lewat presidensi G20 Indonesia. Adapun terdapat 3 isu prioritas yang dibahas oleh para delegasi untuk menyusun dokumen Bali Package tersebut, yakni konektivitas dan pemulihan pasca pandemi COVID-19, literasi digital dan talenta digital, serta aliran data lintas batas. Menkominfo Johnny G. Plate berharap dengan diterapkannya dokumen The Bali Package nantinya akan membuka peluang kerjasama antara negara G20 guna memajukan digitalisasi bersama secara berkelanjutan. I believe we will have productive discussion in the next few days, in the next 2 days, and construct a declaration that will facilitate the advancement of our digital agenda. Support the endeavors of future presidencies, and of course, pave our cooperation ahead. Without further ado, let us work together to conclude our Bali Package in a collective spirit in achieving a resilient recovery for a more inclusive, empowering, and sustainable digital transformation. Recover together. Recover stronger.
Sosialisasi rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinilai Wamenkumham Omar Syarif kurang masif. Sosialisasi RUU KUHP akan melibatkan dialog publik guna menampung aspirasi masyarakat. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengakui sosialisasi rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih kurang masif. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Syarif Hiarij mengatakan, meskipun sosialisasi itu telah dilakukan oleh Kemenkumham sebanyak 12 kali di 12 kota pada tahun 2021, namun dinilai masih kurang cukup. Oleh karena itu, pihaknya tengah gencar menggelar sosialisasi dan dialog publik secara masif terkait rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini dilakukan untuk mengakomodir atau menampung masukan maupun aspirasi masyarakat. Sehingga memang instruksi Presiden dalam ratas tanggal 2 Agustus 2022 menginstruksikan kepada kami jajaran pemerintah ada beberapa hal. Pertama, sosialisasi KUHP ini harus dilakukan secara masif. Tidak hanya merupakan tugas dari Kementerian Hukum dan HAM, tetapi ada kementerian lembaga terkait. Antara lain adalah Kantor Kementerian Politik Hukum dan Kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Badan Intelijen Negara, Mabes Polri, Kejaksaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Agama, Staf Khusus Presiden dan juga Kepala Staf Presiden. Pada tahun 2022, sosialisasi RKUHP akan dilakukan di 11 kota tanah air. Edward menambahkan sosialisasi itu sebagai momentum untuk menyerap masukan masyarakat terkait RKUHP. Pemerintah tidak hanya bersifat menyampaikan kepada masyarakat, akan tetapi juga menerima masukan melalui mekanisme dialog publik. Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus kemarin, ada acara yang kemudian diinisiasi oleh Senat Mahasiswa Indonesia, itu kami diundang. Lalu kemudian ada beberapa perguruan tinggi, termasuk ada ormas-ormas juga yang melakukan dialog publik dan kami diundang. Jadi tidak hanya semata 11 kota, kalau 11 kota ini memang dia terorganisir oleh 9 kementerian dan lembaga yang ditugasi. Jadi kami memahami betul apa yang diinginkan oleh Presiden, bahwa partisipasi publik ini sangat dibutuhkan dalam pembentukan RUU KUHP. Pemirsa, perhelatan Supreme Audit Institution 20, Badan Pemeriksa Keuangan yang berlangsung pada 29 sampai dengan 30 Agustus 2022, membahas 2 isu prioritas percepatan pemulihan ekonomi dan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin berharap rangkaian acara Supreme Audit Institution 20 dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Badan Pemeriksa Keuangan. Sebagai rangkaian kegiatan untuk mendukung presidensi G20 Indonesia tahun 2022, BPK menyelenggarakan SAI 20 atau Supreme Audit Institution 20. Salah satu tujuan dibentuknya SAI adalah untuk membangun kemitraan global dengan berbagai pemangku kepentingan. SAI 20 pada tahun ini mengusung 2 isu prioritas utama, yakni mendukung percepatan implementasi SDGs dan akselerasi pemulihan ekonomi. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin pada pembukaan SAI 20 Summit di Nusa Dua Bali berharap dengan dilaksanakannya SAI 20 dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Badan Pemeriksa Keuangan. Selain itu juga diharapkan dapat menjadi momentum perbaikan dari segala aspek khususnya dalam pembangunan nasional. Nah, kita ingin tentu dampaknya itu akan membawa pengaruh kerja lebih baik di kalangan di BPK RI, ya, dengan tentu harapannya menghasilkan lebih baiklah, lebih akuntabel, lebih transparan, ya, daripada kerja-kerja yang akan datang. Mungkin nanti Ibu bisa memberi penjelasan, ya, nanti sesudah nanti ada pertemuan itu tentu akan ada hasil yang kita harapkan itu lebih baik. Chair of SAI 20 Ismayatun menyebutkan, terwujudnya akuntabilitas and good governance merupakan tujuan dari penyelenggaraan SAI 20
serta kolaborasi dan sinergi negara-negara G20 dalam rangkaian pemulihan ekonomi global. Kami berharap Komunike SAI 20 akan memberikan kontribusi positif pada para pemimpin dan komunitas G20. Dalam jangka panjang, saya meyakini bahwa pembentukan SAI 20 akan mendorong inovasi di mana peran SAI dapat makin diperkuat. Kini saatnya kita membangun, berkoordinasi, bekerja sama, dan bertindak. Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 300.000 benih lobster senilai 30 miliar rupiah. Benih-benih lobster ini akan diselundupkan ke Singapura melalui perairan Batam, Kepulauan Riau. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan bersama Badan Keamanan Laut Republik Indonesia kembali menangkap 2 kapal ikan asing, meliputi KIA berbendera Vietnam dan Malaysia yang melakukan aktivitas illegal fishing di Laut Indonesia. Adapun penangkapan KIA berbendera Vietnam berkapasitas 109 GT dengan 17 anak buah kapal di Tengarai memuat 300 kg ikan. Sedangkan untuk KIA berbendera Malaysia juga berhasil diamankan di Selat Malaka yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh PPNS Stasiun PSDKP Belawan Rabu 24 Agustus 2022. Lebih lanjut, Adin menegaskan untuk KIA berbendera Vietnam, Direktorat Jenderal PSDKP melalui Pangkalan PSDKP Batam telah menerima berkas beserta barang bukti, yang selanjutnya akan dilakukan penyidikan dan jika berkas sudah lengkap, hasil dari penyidikan tersebut akan diserahkan langsung kepada Kejaksaan Agung. Dalam siaran persnya, KKP juga menginformasikan bahwa Pangkalan PSDKP Batam Kementerian Kelautan dan Perikanan juga berhasil menggagalkan penyelundupan benih-benih lobster, yakni sebanyak 300.000 ekor atau setara dengan 30 miliar rupiah ke Singapura melalui perairan Pulau Sambu, Kepulauan Riau. Diketahui terdapat 65 box BBL yang diamankan dengan rincian total 300.000 ekor BBL yang terbagi menjadi 2 jenis, yaitu 288.000 ekor jenis BBL pasir dan 12.000 ekor jenis BBL mutiara. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Laksamana Muda TNI Adin Nurrawaludin mengatakan, keberhasilan operasi tersebut merupakan bentuk komitmen tegas KKP dalam rangka mendukung salah satu program strategis Menteri Kelautan dan Perikanan, yakni peningkatan produksi perikanan untuk pasar ekspor dan dalam negeri terutama dalam pengembangan budidaya lobster. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi konektivitas 5G di ajang KTT G20 sesaat lagi.